Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam bab 2. Bab 2 itu tentang apa? Nanti kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, Ustadz jelaskan terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke dalam bab 2, bab 2 ini isinya apa? Ustadz mau memberitahukan terlebih dahulu bahwa dalam fisika itu ada yang dinamakan dengan besaran fisis. Besaran fisis itu besaran-besaran yang berbau dengan fisika. Kalau secara sederhananya bisa dibilang seperti itu. Contoh kayak kalau kalian sebelumnya pernah dengar kayak energi, usaha, gaya, bla bla bla, itu adalah besaran fisis. Oke, besaran-besaran yang hanya ada di fisika. Nah, besaran yang hanya ada di fisika itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang berbentuk skalar, ada yang berbentuk vektor. Apa bedanya, Ustadz? Bedanya adalah kalau skalar dia hanya membutuhkan nilainya saja. Oke, jadi hanya nilainya saja tapi tidak butuh arah. Oke, contoh, seorang pengendara motor bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Cukup. Itu cukup karena hanya nilainya saja. Atau saya memiliki massa badan sebesar 20 kg misal, udah cukup. Tapi bagaimana dengan vektor? Kalau vektor berarti harus ada nilai, juga harus ada arah. Contoh, Ustadz mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 meter per sekon. Itu nggak cukup, karena kalau kecepatan itu harus ada arahnya, nggak cuma nilainya aja. 20 meter per sekon harusnya ada kata-kata lagi selanjutnya, yaitu apa? Ke arah barat. Nah, berarti itu adalah besaran vektor. Jadi besaran fisis yang sifatnya vektor itu harus punya arah dan juga punya nilai. Ya, kalau skalar hanya nilainya saja. Contoh-contohnya, example-nya itu adalah kalau yang skalar kelajuan, massa jenis, suhu dan lain-lainnya. Kemudian untuk vektor ini ada kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi dan yang lainnya. Kalian bisa pelajari itu di buku ya. Nah, tadi kan udah berbicara tentang skalar dan vektor ya. Berarti bab selanjutnya atau bab kedua ini di kelas 10 di fisika itu pasti akan berhubungan dengan antara skalar atau nggak vektor. Tapi karena skalar itu tidak membahas tentang sesuatu yang khusus, artinya cuma nilainya aja. Wah, nggak ada yang aneh nih. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang vektor. Mempelajari tentang vektor yang memiliki nilai serta memiliki arah. Di mana rumus untuk vektor kalian tulis terlebih dahulu ya. Di sini hanya akan menggunakan 3 rumus. Rumus yang pertama ada penjumlahan vektor, rumus yang kedua ada pengurangan vektor, rumus yang ketiga adalah vektor yang lebih dari 2. Jadi kalau di sini kan cuma ada gaya 1 sama gaya 2, cuma ada 2 gaya nih. Ini juga cuma ada 2 gaya. Tapi nanti ketika banyak gaya kita akan menggunakan rumus yang C. Kayak gitu loh. Jadi kalau cuma 2 gaya kita akan menggunakan yang A ataupun yang B, tergantung nanti soalnya penjumlahan atau pengurangan ya. Penjumlahan atau pengurangan sebetulnya juga hanya berbeda di sininya aja. Kalau penjumlahan plus di sininya, kalau pengurangan min di sininya. Oke. Nah, terus setelah dari itu nanti untuk lebih memperjelas rumus ini kita akan langsung ke contoh soal. Tapi sebelum ke contoh soal, di sini kita lihat kalian pasti baru mengetahui tentang trigonometri. Nah, trigonometri itu yang berbau dengan sudut-sudutan ya. Jadi ada sudut nantinya. Nah, di sini kan ada cos theta, ya nggak? Nah, cos theta ini berarti cos theta ini merupakan sudut-sudut yang akan kita gunakan. Jadi trigonometri itu ada banyak, ada sin, cos, tan. Kemudian ada kosek, sek, dan kotangen. Tapi itu nanti ada di matematika peminatan ya. Nanti di matematika. Cuman karena di fisika dipelajari terlebih dahulu, makanya Ustadz juga jadi ngajarin trigononya sedikit. Nah, untuk trigononya sebetulnya itu adalah ketetapan-ketetapan yang harus kalian hafal. Ya, ini harus kalian hafal. Ini trigono yang kita gunakan hanya sin dan cos saja. Hanya sin dan cos saja. Nah, caranya adalah seperti ini. Sin dari 0 derajat itu hasilnya 0. Sin dari 30 derajat berarti setengah. Sin dari 37 itu 3/5 dan seterusnya. Kalau kalian udah paham, sebetulnya polanya ini kebalik. Jadi kalian cuma ngapalin satu, pasti sisanya itu adalah sama. Contoh, untuk yang sin ya, dari 0 sampai 90. Ini sudut-sudut khusus. Berarti 0 makin naik nih. Setengah, terus 3/5, terus setengah akar 2, 4/5,
terus setengah akar 3, terus 1. Nah ini kebalikannya, dibalikin nih kalau yang cos. Berarti dimulai dari apa tadi? 0, terus setengah, terus 3/5, terus setengah akar 2, terus 4/5, terus berapa? 1/2 akar 3, terus di sininya 1. Jadi kesini makin naik, kesini makin turun. Kesini makin naik, yang ini juga makin naik. Tapi arahnya kalau ini dari kiri ke kanan, kalau ini dari kanan ke kiri. Kalian hafal 1, sisanya pasti bisa mengikuti. Contoh untuk aplikasi soalnya gimana, Ustadz? Contoh, Ustadz punya sin 37, berarti hasilnya berapa? Sin 37, sin di 37 derajat, berarti yang ini nih 3/5, kayak gitu. Terus kalau misalkan pakai yang cos 0, Ustadz, cos 0 berapa? Nah yang ini berarti 1 nilainya. Oke, nah penggunaan cos dan sin ini digunakan di mana, Ustadz? Di aplikasi soal seperti ini. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ada gayanya tapi miring. Gayanya miring, enggak satu dimensi gitu. Maksudnya enggak satu arah yang udah kita ketahui. Kan arah itu ada X, ada Y, kayak gitu kan? X, Y. X yang horizontal, Y yang vertikal. Tapi gimana kalau misalkan dua-duanya dilampaui? Naik iya, ke pinggir juga iya, kayak gitu loh. Nah, terus di sininya nanti ada sudut. Nah, sekarang kita lihat. Maka kita akan menggunakan aplikasi dari trigonometri itu sendiri. Kalau misalkan di sini ada F, kemudian kita jepit ke sini, kita arahin ke sini nih. Berarti di sini jadi kejempet. Awalnya kan gini. Nah, sini kita ke bawahin. Jadi kan bentuknya kalau kita ke bawahin jadi bentuknya sama juga. Wait, kalau misalkan ini theta ini awalnya di sini, terus kita turunin ke bawah, jadi bentuknya kayak gini. Nah, si theta ini kan kejempet ya. Ini kita anggap sebagai fx. Kenapa? Jadi si f ditarik ke sumbu x. Nah, yang ini berarti apa? Fy. Kenapa? Karena si f ditarik ke sumbu y. Nah, pas si f ditarik ke sumbu x, si 37 derajat itu kejepit. Kalau kejepit berarti fx ini rumusnya adalah f itu sendiri dikalikan dengan kalau kejepit itu cos 37. Nah, berarti kalau yang fy nih, fy berarti rumusnya apa? Fy sama dengan f itu sendiri dikalikan dengan apa kalau nggak kejempet si 37-nya, yaitu sin 37. Paham? Jadi nilainya gimana nih? Nilainya sama dengan fx, sama dengan f-nya berapa? 100. Cos 37, kita lihat cos 37. Cos 37 yang ini 4/5. Berarti di sini kali 4/5. 100 bagi 5, 20. 20 kali 4, 80 Newton. Berarti fx-nya bernilai 80 Newton. Ini 80 Newton. Nah, terus yang ini f dikali sin 37. Sin 37 kebalikannya pasti 3/5. Coret, berarti 20 kali 3, 60 Newton. Maka nilai Fy-nya sama dengan 60 Newton. Oke, nah sekarang bagaimana ketika yang terjadinya seperti ini? Misal ya. Nah ini Y, ini X, ini F. F-nya misalkan 50 Newton. Nah, kalau kita tarik untuk mengetahui berapakah nilai fx dan fy-nya. Berapa nih? Nah, ini kan kita tarik ke sini berarti ini fx-nya karena f ditarik ke sumbu x. Terus ini kita tarik jadi fy. Sekarang kita lihat di sini. Fx itu sama dengan apa? F itu sendiri, ini f ditarik ke x. Si 37-nya kejepit gak? Enggak kan ya? Kalau nggak kejepit 37 berarti ini dikali sama sin. Oke, berarti fx-nya, f-nya itu sendiri 50. Terus sin berapa? Sin 37. Sin 37 berapa? 3/5. Berarti 50 kali 3/5. Hasilnya berapa di sini? Hasilnya adalah coret 10 kali 30. 10 kali 3. Jadi 30 Newton. Satu lagi, fy. Nah, ini F nih, F. Terus ditarik ke sumbu Y. Ngapit atau ngejepit si 37. Kalau ngejepit berarti si F itu harus dikaliin sama cos 37. F-nya itu 50, cos 37-nya itu sama dengan 4/5. Pasti kebalikannya.
Jadi coret-coret 10 kali 4 40 Newton. Silakan kalian pahami terlebih dahulu dan Ustadz harapkan kalian bisa hafal untuk trigononya. Silakan dihafalin. Nanti bakal Ustadz tes ya. Silakan kalian pahami terlebih dahulu, nanti kita masuk ke contoh soal lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal lain. Setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kalau kejepit si sudutnya dikaliin sama cos, kalau enggak kejepit berarti si sudutnya dikaliinnya sama sin, kayak gitu loh. Nah, sekarang kita lihat di sini, tentukan resultan dari gaya di atas. Resultan itu yang tadi Ustadz tulis, yang R sama dengan R sama dengan R sama dengan, yang ada penjumlahan, ada pengurangan, sama ada yang sigma fx sama sigma fy, yang kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat, Ustadz waktu itu jelasin kalau misalkan untuk penjumlahan dan pengurangan itu digunakan hanya untuk ketika apa? Ketika hanya ada dua buah gaya. Ini juga dua buah gaya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 buah gaya, ada R1, ada F2, ada F3. Ya enggak? Kemudian kalian harus perhatikan kalau kemarin itu, kalau di video sebelumnya ya, di video sebelumnya itu kita kan nyarinya kayak gini, ini Y, ini X. Nah, ini misalkan F ya, berarti Fx-nya sama dengan apa, Fy-nya sama dengan apa. Tidak ada parameter yang menentukan dia plus atau min. Kenapa? Karena di sini kalau ke kanan dia X positif, kemudian kalau ke atas dia Y positif. Tapi bagaimana ketika halnya yang terjadi seperti pada soal berikut ini? Sekarang kita lihat. Di sini F1 oke, terhadap sumbu X positif. Berarti nanti di sini F1-nya akan berbentuk atau bernilai positif. Nah, terus yang F2 ini nanti kita harus proyeksikan terlebih dahulu. Proyeksi itu apa, Ustadz? Proyeksi itu tadi narik ke sumbu X dan narik ke sumbu Y. Nah, terus yang F3 nih. Nah, F3 ini di sumbu X, X-nya harus apa? Negatif. Berarti nanti F3-nya itu harus bernilai min. Kayak gitu. Nah, begitupun ketika ada yang ke bawah. Ataupun kayak gini bentuknya. Kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti nanti pas diproyeksiin X-nya positif tapi Y-nya negatif. Kayak gitu loh. Jadi kan nanti ini narik ke sini, ini juga narik ke atas. Oke? Nah, terus sekarang kita lihat di sini. Untuk yang tidak memiliki sudut, itu ada F1 dan juga ada F3. Ini tidak memiliki sudut nih. Ya enggak? Yang memiliki sudut hanya F2. Berarti nanti F2 harus kita proyeksi ini. Nah, ke sini sama ke sini. Berarti di sini ada F2X nilainya positif. Kenapa? Karena ada di sumbu X positif. Dan di sini ada F2Y nilainya juga positif, ya. Karena ada di atas, ada di sumbu Y positif. Nah, terus sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita lihat di sini. Karena kita akan menggunakan rumus yang ketiga, yang R sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sigma itu apa sih, Ustadz? Sigma itu jumlah. Berarti kita harus cari dulu nih jumlah dari yang fx sama jumlah dari yang fy. Nah, berarti kita lihat di sini gayanya, oke, di sini sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya. Nah, kita buat nih tabel biar lebih mudah. Untuk yang pertama di sini ada F1. Nah, F1-nya itu hanya ada di sumbu X saja. Berarti di sini ada F1X, nilainya berapa? Positif 8, berarti 8 Newton. Nah, si F1 ini itu nggak bentuk sudut, artinya dia nggak perlu kita proyeksiin ke sumbu Y. Berarti di Y itu hasilnya F1Y nya sama dengan 0. Oke, karena tidak ada sudut. Intinya kalau misalkan dia cuma satu kayak gini, ambil aja dia ada di sumbu apa, masukin. Misalkan ada di sumbu X doang nih, berarti nanti F1X nilainya langsung, F1Y nya nggak ada, kayak gitu loh. Nah, terus sekarang yang F2. Kalau yang F2 itu ada F2X, ada juga F2Y. Kenapa? Karena karena si F2 ini punya sudut. Sekarang kita mulai. Kalau misalkan diproyeksiin ke X, dia ngapit si 30. Kalau ngapit dikaliinnya sama apa? Sama cos. Berarti
F2X sama dengan F2 dikali cos 30. Ya. Nah, terus di sini F2 sama dengan 10. Oke, dikali 10 dikali cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3. Oke. Nah, terus setelah dari itu kita lihat di sini 10-nya bisa kita bagi 2. 10 bagi 2 hasilnya berapa? 5 akar 3-nya tulis aja 5 akar 3. Ini Newton. Ini juga Newton. Terus untuk yang F2Y-nya berarti kita tarik ke arah sini nih. Ini F2 nih. Kemudian kita tarik ke arah Y. Oke, kalau kita tarik ke arah Y-nya juga Y positif. Berarti hasilnya juga pasti positif. Nah, Y positif berarti pas tarik ke sini dia nggak ngapit si 30 kan awalnya gini, terus kita tarik. Jadi bentuknya ke sini ya. Nah, kalau misalkan ke sini, di sininya nggak ada apa-apa, nggak ada sudut 30-nya. Berarti pas diapit dia nggak ada 30, artinya kita kali si F2 ini sama sin 30. Nah, F2 tadi berapa? 10 dikali sin 30 itu setengah. Coret. Berarti gimana tuh? Coret. 10 bagi 2, 5 Newton. Dapat yang F2 nih. Satu lagi yang F3. Nah, F3 ada di mana? Ada di sumbu X. Nah, sumbu X-nya sumbu X apa? Negatif. Berarti F3X sama dengan min. Oke, minnya min berapa? Min 8 Newton. Oke. Nah, berarti di sini udah ada F1X, F2X, F3X. Kemudian di sini F3Y. Di sini ada di sepanjang sumbu Y juga nggak? Nggak ada ya, nggak ada sudutnya kan ya? Berarti kita nggak perlu proyeksiin ke sumbu Y. Artinya di sini F3Y-nya bernilai 0. Nah, baru kita cari sigma masing-masing. Sigma itu jumlah. Berarti kita jumlahin. Pertama, sigma Fx dulu. Sigma Fx berarti F1X ditambah F2X ditambah F3X. Berarti masukin F1X 8 tambah F2X berapa? 5 akar 3. Nah, terus F3X nilainya minus, berarti harus minus 8. Nah, kita lihat di sini ada plus 8, di sini ada min 8. 8 dikurang 8 0 ya. Berarti sisanya tinggal 5 akar 3. Ini untuk yang sigma Fx-nya. Terus selanjutnya sigma Fy. Sigma Fy berarti F1Y tambah F2Y tambah F3Y. Berarti gimana nih? F1Y itu 0 tambah F2Y positif juga ya, 5 tambah. Di sini F3Y bernilai 0 juga, 0. Berarti sigma Fy-nya sama dengan 5. Udah dapat sigma Fx, udah dapat sigma Fy. Sekarang tinggal kita cari kuadratnya atau resultannya. Nah, resultannya itu kan rumusnya akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Berarti kita kuadratin dulu aja di luar. Sigma Fx dikuadratin. Berarti sama aja kayak sigma Fx-nya berapa di situ? 5 akar 3. Kita kuadratkan. 5 akar 3 dikuadratin kayak gini. 5 akar 3 kali 5 akar 3. Sama aja kayak kalau misalkan Ustadz punya contoh ya. A kuadrat. Berarti sama aja kayak A dikali dengan A. Oke, ini pelajaran SMP. Nah, sekarang kita lihat di sini 5-nya kaliin sama 5 berarti 25 akar 3 dikali akar 3. Nah, ini ingat kalau misalkan akar A dikali akar A hasilnya jadi A. Berarti kalau misalkan akar 3 dikali akar 3 akarnya hilang dong. Jadi 3. 5 kali 5 25. Akar 3 kali akar 3 3. Kaliin. Jadi 25 kali 3 75. Terus sigma Fy kuadrat. Sigma Fy kuadrat. Berarti sigma Fy-nya bernilai 5 tapi dikuadratin. Jadi 5 kali 5 berapa? 25. Udah dapat sigma Fx kuadrat, udah dapat sigma Fy kuadrat, tinggal masukin ke rumus R-nya. Berarti R sama dengan sigma Fx kuadrat 75 tambah sigma Fy kuadrat 25. Berarti R-nya sama dengan 75 tambah 25 100. Akar 100 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 100? 10 kan ya? Berarti akar 100 itu adalah 10. Maka resultannya sama dengan 10 Newton. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Kalau misalkan bingung, tanya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.